Halo teman-teman, saya Faris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang boolean, operator logika, dan if, elif, dan else. Nah, apa itu boolean? Dalam pemrograman kita mengenal tipe data yang sangat penting, yaitu boolean. Nah, boolean ini hanya punya dua kemungkinan nilai, nilai true atau benar, atau nilai false. Nah, contohnya itu kalau yang true, jika ada pertanyaan, apakah 5 lebih besar daripada 3? Nah, kan itu benar ya. Berarti nilainya itu adalah true. Kemudian contoh kedua adalah apakah 2 sama dengan 3? Nah, 2 itu kan tidak sama dengan 3, maka pernyataan itu adalah false. Nah, kenapa boolean itu penting? Karena seluruh logika percabangan dalam program selalu didasarkan pada apakah sebuah kondisi bernilai true atau false. Nah, kemudian kita juga memiliki operator logika yang digunakan untuk menggabungkan kondisi-kondisi boolean. Nah, di sini ada tiga operator utama, yaitu operator AND. Nah, jadi hasilnya true jika kedua kondisi benar. Misalnya, em, kita punya dua, dua variabel ya. Di satu variabelnya itu 3 lebih besar daripada 2. Itu benar. Nah, kemudian di satunya itu 2 lebih besar daripada 1. Itu benar. Jadi hasilnya akan true jika kedua kedua pernyataan ini benar. Seperti itu. Kemudian operator logika OR. Nah, di sini hasilnya true jika salah satu kondisi benar. Jadi kalau kondisi pertamanya benar tapi kondisi keduanya itu salah, maka hasilnya itu tetap true. Seperti itu. Kemudian ada operator not, yaitu operator membalik nilai. Jadi ketika eh, 5 sama dengan 5 itu sebenarnya kan benar. Tapi kalau pakai operator ini, jadinya hasilnya itu false. Karena dibalikan. Kita ambil contoh aja di Scratch. Nah, kita lakukan pemrogramannya. Kita akan membuat program dari operator logika. Kita menggunakan em, ini. Oke, sini kita menggunakan operator logika yang pertama N, di mana jika kedua kondisi benar, maka hasilnya adalah true. Nah, di sini kita akan masukkan 60 lebih besar daripada 50, itu kondisi pertama, kemudian kondisi kedua 70 lebih besar daripada 50. Nah, di sini kan kondisinya itu benar dua-dua ya, maka hasilnya itu adalah true. Tapi ketika salah satunya itu salah, misal 40 lebih besar daripada 50. Nah, kondisi kedua ini kita buat salah, maka hasilnya adalah false. Jadi, agar hasilnya itu true, maka kedua kondisi itu harus benar. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk operator logika OR. Nah, di mana jika salah satu kondisi itu salah, maka tetap dinyatakan benar. Misalnya kayak 80 lebih besar daripada 50. Ini kondisi pertama adalah benar, tapi kita buat kondisi kedua itu salah. Maka hasil yang dikeluarkan adalah tetap true. Seperti itu. Kemudian untuk operator not.
not ini kan memutarbalikkan nilai. Jadi ketika 60 lebih besar daripada 50 itu benar, tapi hasil yang dikeluarkan adalah false. Begitupun sebaliknya, ketika kita membuat kondisi yang salah, maka dia diputarbalikkan menjadi true. Seperti itu, seperti pada hasil programnya. Lalu bagaimana dengan di Python? Nah, di sini saya telah membuat programnya. Kita mengumpamakan X sama dengan 5, kemudian Y sama dengan 10. Nah, untuk yang operator N, kondisi pertama kita membuat X lebih besar daripada 3. Di sini kan benar ya. Kemudian kondisi kedua, Y sama dengan lebih besar daripada 5. Kondisi kedua juga benar. Maka hasil yang dikeluarkan adalah benar. Tapi ketika kita membuat salah satunya itu salah, misal X lebih besar daripada 7, ini kan salah ya. Maka hasil yang dikeluarkan pun false. Seperti itu. Lalu yang OR. Nah, yang OR ini kita buat seperti ini. X lebih besar daripada 10. Ini kan salah ya harus. Kondisi pertama itu salah, tapi kondisi kedua itu benar. Maka hasil yang dikeluarkan itu adalah benar. Karena kalau di OR itu, jika salah satu kondisi salah, tapi salah satu kondisi benar, maka tetap dinyatakan benar. Untuk not itu nilainya diputarbalikkan. Nah, X lebih besar daripada 3. Ini kan harusnya benar ya, tapi karena pakai operator not, maka hasil yang dikeluarkan adalah false. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur percabangan, di mana dalam pemrograman percabangan dibuat dengan if, elif, dan else. Nah, if itu digunakan untuk mengecek kondisi pertama. Elif digunakan untuk mengecek kondisi lain jika kondisi pertama itu tidak terpenuhi atau kondisi pertama itu salah. Dan else adalah kondisi terakhir yang dijalankan kalau semua kondisi sebelumnya itu salah atau tidak terpenuhi. Mari kita coba saja lakukan pemrogramannya. Pertama di Scratch. Ini saya akan bilangkan, kita akan membuat input nilai dengan struktur percabangan if, elif, dan else. Kita akan menyuruh si pengguna untuk menginput nilai. Nah, yang pertama kita harus membuat variabel nilai. Di sini saya sudah membuat variabel nilai. Kemudian kita tambahkan jawabannya itu sebagai variabel nilai. Nah, oke, seperti yang kita telah pelajari sebelumnya. Kemudian kita menggunakan control if terlebih dahulu. Nah, operator yang kita gunakan di sini, oke. Nah, kita membuat if nilai lebih besar daripada 90, maka nilainya dinyatakan lulus. Mari kita buat programnya. Kita jalankan input nilai. Kita membuat nilai lebih dari 90. Kita taruh 94. Nah, maka yang keluar adalah lulus. Kemudian kita akan membuat else. If else. Jadi ketika if tidak terpenuhi, maka yang akan dijalankan adalah yang keduanya, yaitu else. Nah,
Di sini kita menggunakan ini. Nah, jika nilai lebih dari 90, maka dinyatakan lulus. Tapi kalau di bawah 90 atau tidak terpenuhi nilainya 90, di atas 90, maka dinyatakan tidak lulus. Oke, mari kita coba jalankan programnya. Di sini kita tadi kan udah ini ya di atas 90, kita coba di bawah 90. Kita taruh 8, kita taruh 78 lah. Nah, maka yang berjalan adalah else karena nilainya tidak memenuhi di atas 90 seperti itu. Lalu bagaimana jika elif berjalan? Nah, di sini kita akan membuat kontrol setelahnya. Harusnya masuk di sini ya. Nah, ini kan kita membuat elif. Nah, di sini jika kita mengubah jika nilainya lebih dari 90, maka eh, nilainya dalam kategori sangat bagus. Oke, kemudian jika nilainya itu kurang dari 90, kurang dari kita buat lebih dari 90 aja. Lebih dari, maaf maksud saya nilainya lebih dari 70. Lebih dari 70, maka kategorinya itu cukup cukup baik. Oke. Nah, di sini jika nilainya tidak memenuhi di atas 90, maka program yang berjalan adalah program yang kedua, yaitu else dan elif. Digabung menjadi elif. Nah, tapi kalau di nilainya itu tidak memenuhi di atas 70, maka yang berjalan adalah else, kondisi terakhir. Oke, mari kita coba jalankan programnya. Di sini saya akan menjalankan yang memenuhi 90, di atas 90 dulu. Nah, maka nilai yang dikeluarkan adalah sangat bagus. Namun ketika if yang pertama tidak memenuhi di atas 90, maka program yang berjalan adalah program yang kedua, yaitu else if, yaitu elif. Namun ketika kedua kondisi ini tidak memenuhi, maka yang dijalankan itu adalah kondisi terakhir, yaitu tidak lulus. Seperti itu. Kemudian kita coba membuat programnya di Replit, di Python. Oke. Nah, di sini kita taruh nilai sama dengan 100. Oke. Nah, jika nilainya di atas atau sama dengan 80, maka nilainya dalam kategori apa tadi? Sangat bagus. Di atas 90 ya. Kategori sangat bagus. Kemudian, nah di sini nilainya itu adalah 100. Jika kita jalankan programnya, maka nilainya masuk dalam kategori sangat bagus. Kemudian kita coba buat if, elif, dan else. Nah, untuk
elifnya itu kalau di Python kan itu dia namanya else terus if. Tapi kalau di Scratch itu di Scratch. Tapi kalau di Python adalah gabungan dari else dan if menjadi elif. Nah, else if nilai lebih dari atau sama dengan 70 tadi ya, maka yang di print adalah kategori cukup baik. Kemudian untuk kondisi terakhir, jika kedua itu tidak memenuhi, kita menggunakan else. Kita print harus mengulang. Silahkan mengulang. Oke. Nah, mari kita coba jalankan programnya. Di sini kita menginput nilai di atas 90 dulu ya. Di atas 90 ya. 97. Kita coba jalankan, maka nilainya itu dalam kategori sangat bagus. Kemudian ketika kita ganti tidak nilainya itu tidak memenuhi di atas atau sama dengan 90, kita taruh misal 87. Maka programnya yang berjalan adalah cukup baik. Namun ketika kita buat input nilainya itu tidak memenuhi di atas 90 dan tidak memenuhi di atas 70, yang akan berjalan itu programnya yang terakhir. Kita coba nilainya 67. Maka oke, di sini ada terdapat kesalahan, yaitu di sini printnya itu harus huruf kecil semua. Oke, mari kita coba jalankan. Maka yang dikeluarkan adalah silakan mengulang karena nilainya tidak memenuhi di atas 90, tidak memenuhi if, dan juga tidak memenuhi elif di atas 70. Seperti itu. Kemudian kita akan membuat sebuah proyek demo activity tree, di mana kita akan menggabungkan kondisi dengan and or not. Project ought not to drive. Nah, di sini kita pertama membuat di Python. Sama seperti tadi menginput nilai, tapi ini adalah not to drive. Pertama kita membuat input umur pengguna. Jika umurnya itu lebih dari 17, maka hasilnya itu boleh menyetir. Terus jika umurnya kurang dari 16 atau kurang dari 17, umurnya lebih dari 16 dan kurang 17, maka hasilnya itu boleh latihan menyetir. Tapi jika tidak memenuhi di atas 17 dan tidak memenuhi di atas 16, maka yang berjalan adalah else-nya yang ditampilkan belum boleh menyetir. Mari kita buat project ini di Scratch dan Python. Oke, kurang lebih hampir sama, tapi di sini kita membuat izin mengemudi. Input umur ya, input umur untuk mengetahui apakah dia sudah boleh menyetir atau tidak. Maka di sini kita harus membuat variabel yang baru. Sebenarnya boleh saja pakai variabel yang ini, tapi untuk memudahkan kita pakai variabel yang baru, yaitu variabel umur. Oke, sini kita ganti variabel umur. Ini juga kita ganti, dan juga ini. Nah, tadi di slide-nya, jika umur lebih dari 17 maka boleh menyetir. Jika umur lebih dari 17 maka boleh menyetir.
Kemudian jika umur lebih dari 16 atau kurang dari 17, maka boleh latihan menyetir. Tapi kalau tidak memenuhi keduanya, maka belum boleh menyetir. Oke, mari kita coba jalankan programnya. Ini kita akan membuat ini dulu, yang memenuhi syarat pertama. Lebih dari 17, kita masukkan 18, maka hasil yang dikeluarkan adalah boleh menyetir. Kemudian kita coba input yang tidak memenuhi syarat pertama, tapi memenuhi syarat kedua, yaitu else if. Kita masukkan umur 16 tahun. Nah, karena 16 tahun itu tidak lebih dari 16, maka yang dikeluarkan adalah belum boleh menyetir. Tapi kalau kita masukkan 17, karena 17 itu belum lebih dari 17 tahun, maka yang program yang dijalankan adalah boleh latihan menyetir. Seperti itu. Jadi kalau umurnya sudah lebih dari 17, boleh menyetir. Tapi kalau umurnya masih 17, di atas 16 tahun, maka boleh latihan menyetir. Tapi jika tidak memenuhi kedua syarat itu, maka belum boleh menyetir. Kemudian, bagaimana dengan di Python? Kita akan membuat project yang sama. Jika umur, kita mengganti ininya dulu menjadi umur. Inputnya menjadi umur. Oke, jika umur lebih dari 18 aja ya, 18 tahun, maka boleh menyetir. Kemudian jika umur lebih dari 16 tahun, lebih dari 16 tahun, boleh latihan menyetir. Kita taruh silahkan latihan menyetir. Oke. Nah, sini kurang tanda kutip. Menyetir. Oke. Tapi kalau tidak memenuhi syarat dari keduanya, maka belum boleh menyetir. Oke. Di sini kita masukkan usia lebih dari 18 tahun, usia 78 kebanyakan, kita masukkan 34, maka program yang dijalankan adalah boleh menyetir. Nah, di sini dia memenuhi syarat pertama. Tapi kalau tidak memenuhi syarat pertama, maka program yang dijalankan adalah yang kedua, silahkan latihan menyetir. Karena tidak memenuhi syarat yang pertama. Tapi kalau tidak memenuhi kedua syarat itu, maka program yang dijalankan adalah else. Kita masukkan 12 tahun, maka belum boleh menyetir. Seperti itu. Jadi sampai sini saja materi kita pada video kali ini. Hari ini, pada video ini kita sudah belajar tentang boolean, operator logika, percabangan if, elif, dan else. Kita sudah menyelesaikan juga activity 3, yaitu project tentang keputusan kelulusan serta project old enough to drive, yang menunjukkan cara program mengambil keputusan berdasarkan umur. Nah, dengan materi ini kita sudah melatih program untuk bisa berpikir logis dan memilih jalannya sendiri. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.